Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Astana Mahakaya 18, bagian program CSR. Hari ini kita akan membahas kisah-kisah nyata dari individu dan juga program-program yang mereka kerjakan memberikan dampak perubahan positif bagi masyarakat. Dan juga inspirasi yang nyata bagi masyarakat luas adalah program makan gratis yang disediakan oleh Bapak Aditya Prayoga. Selamat datang Pak Aditya. Iya Pak. Pak, boleh tanya, apa yang melatar belakangi dari Bapak membuat program makan gratis ini? Ya, dulu tahun 2016 saya diuji dengan kesulitan ekonomi. Saya bertemu dengan seorang nenek-nenek yang hidupnya sebatang kara. Usianya pada waktu itu 92 tahun. Pada saat itu ekonomi saya sulit. Saya sedang diuji oleh Allah. Perihal ekonomi ini, kontrakan saya belum dibayar pada waktu itu. Dan juga itu saya baru sembuh dari sakit. Saya tanya, "Nek, mau kemana?" "Mau pulang," katanya. Saya lihat bawa-bawa rongsokan, jalannya tuh kencot-kencot. Jadi saya antar pulang. Setelah saya antar pulang, nenek ini ada tetangganya lagi jemur pakaian. Saya tanya tetangganya, "Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid, bawa-bawa karung, rongsokan, kakinya tuh sakit, bolong." Kata ibu itu, nenek ini hidupnya sebatang kara. Kalau dia ndak cari rongsokan, dia ndak bisa makan. Nah dari situlah saya mau bantu nenek ini, mau urus nenek ini. Saya pulang ke rumah, saya cerita ke istri, langsung istri saya penasaran, saya ajak ke nenek itu. Begitu saya ajak, istri saya nangis. Lihat kondisinya, hidup sebatang kara, ndak punya siapa-siapa, nyari makan dari rongsokan. Akhirnya saya suruh istirahat, nenek itu nggak usah lagi nyari rongsokan, saya aja yang kerja, jualan cari duit, biar bisa anterin makanan setiap hari ke nenek itu. Saya urus sampai nenek itu meninggal. Sebelum nenek itu meninggal, saya didoain, ditepaklah pundak saya. Nenek doain, "Jang, apa yang belum pernah kamu ketemu, nanti kamu ketemu. Yang belum kamu miliki, nanti kamu miliki. Yang belum pernah kamu kesana, nanti kamu kesana." Saya bingung, ini doanya begini ya, amin aja, saya amin gitu. Gak lama kemudian itu terjadilah hal-hal aneh dalam hidup saya. Saya ketemu orang baik, tiba-tiba saya dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Saya dapat undangan ke Baitullah gratis. Saya berangkat umroh dan alhamdulillah dari situlah rezeki saya lancar hingga akhirnya saya buka rumah makan gratis. Dan alhamdulillah rumah makan gratis yang saya buka itu sampai sekarang jalan terus, bertumbuh dan nambah cabang. Yang awalnya hanya ada di Ciang Sana, sekarang sudah ada di Cilangkap, di Pasar Minggu, di daerah Bekasi, dan juga ke daerah-daerah yang lain. Alhamdulillah. Atas izin Allah, rumah makan gratis yang saya jalanin ini bisa istiqomah sampai sekarang, buka setiap hari. Alhamdulillah ya Pak. Iya, alhamdulillah. Pak, boleh tahu Pak, ini cara kerja rumah makan gratis ini gimana ya Pak ya? Sistem kerjanya. Apakah masyarakat datang boleh, siapapun boleh ya, makan gratis. Kemudian kalau boleh tahu nih, mulai dari jam berapa sampai jam berapa untuk program makan gratisnya? Rumah makan gratis ini tanpa syarat. Apapun agamanya, siapapun dia, kucing pun kita kasih makan. Jadi siapa saja boleh makan. Silakan datang. Kalau ada orang lagi nggak kerja, nggak punya uang, sulit untuk makan, jangan malu, jangan sungkan, datang aja ke rumah makan gratis. Di situ disediakan makanan cuma-cuma, gratis. Makan dan minum sepuasnya, tanpa syarat. Boleh ngambil sendiri, boleh. Mau nambah berkali-kali, boleh, silakan. Nah, jadi di rumah makan gratis juga itu ada tim.
ada tim masak 6 orang, yang juga ada yang jaga tuh alhamdulillah selalu siap untuk melayani yang datang. Alhamdulillah. Mulai dari jam berapa, Pak? Apakah mulai dari pagi jam 7, jam 8, atau mungkin cuman makan siang sampai Mu- sore Mulainya itu kita siang, makan siang, Pak. makan siang ya? Makan siang, jam setengah 12, jam 12 sampai makanan itu selesai habis, baru Oh, selesai. sampai selesai habis. Iya, Kalau nggak habis-habis masih boleh lanjut sampai malam ya, Pak ya? iya. Ya. Jadi itu kita pagi-pagi itu sibuk ke pasar. Ada sebagian lagi tim yang menyiapkan dapur, bersih-bersih gitu. Terus sekitar jam 8 pagi kita mulai masak nasi, masak sayur, dan juga yang lain-lain. Potong-potong buah gitu. Nah, kalau tadi Bapak bilang nih, ada yang pergi ke pasar, kemudian ada yang masak nasi, ada yang motong-motong sayur. Nah, berarti kalau boleh tahu, ini adalah pihak internal Bapak sendiri, apa Bapak melibatkan sukarelawan ataupun juga mungkin masyarakat di sekitar gitu? Itu semua relawan, relawan yang mereka tidak mengharap apa-apa, hanya mau bantu-bantu saja. Akan tetapi saya alhamdulillah semenjak kedatangan mereka-mereka ini kedapatan rezeki yang tak disangka-sangka, akhirnya ya kita kasih kafalah namanya kalau di dalam Islam. Hmm. Setiap hari Jumat dapat Jumat berkah seperti itu. Karena mereka juga kan punya keluarga, punya anak istri, punya kebutuhan. Dan itu titipan juga dari orang sebagian. Jadi ada yang titip berkat ke saya. Nah, dari situlah saya bagi ke mereka seperti itu. Berarti ada donatur ya? Iya, jadi kita juga di rumah makan gratis itu tidak naruh kotak infak. Hmm. Kita tidak ada kotak infak ataupun nempelin nomor rekening di spanduk itu kan. Hmm. Oh, enggak ada. Seperti itu. Kita enggak cari. Tapi kalau misalkan ada pengen mendapatkan pahala, lillahi ta'ala ikhlas dia mau bantu kita, itu kita terima, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Boleh tahu nih Pak, kira-kira kan Bapak bilang tadi ada Jumat berkah nih. Nah itu Jumat berkahnya itu apakah yang Bapak bagi-bagikan itu mungkin mohon maaf ya, biasanya kan Jumat berkah yang saya sering lihat Mm-mm. ya selain makan di tempat kan kalau Bapak kan sekarang buka makan di tempat nih. Nasi kotak ya, nasi kotak. Mereka dibagi-bagikan misalnya dengan driver ojol atau apa. Apakah seperti itu juga apa bagaimana? Beda. Kalau kita makan di tempat, buffet atau prasmanan, terus ada juga yang buat keluarganya di rumah, yang nunggu di rumah atau orang sakit, itu kita siapin kotak nasi, Pak. Jadi yang datang makan dulu, udah Makan kenyang, dulu. mereka bisa bawa bekal lagi buat dibungkus pakai kotak nasi yang kita sudah siapin. Jadi kita bagi-bagiin kotak nasi itu gratis. Buat yang makan-makan, yang suka datang, itu kita kasih bagi-bagi kotak nasi. Nah, kotak nasi itu disimpan, kita tolong dijaga gitu kan. Mm-mm. Jangan sampai hilang atau rusak, biar bisa ngebungkus. Biar bisa digunakan lagi. Bisa digunakan lagi, Oh, bisa ya. ngebungkus bawa pulang. Jadi Hmm. kalau ada keluarga yang sakit, tidak bisa datang, Hmm. udah keluarganya tunggu di rumah, Hmm. nanti perwakilannya yang datang bawain makanan. Seperti itu. Berarti kotak makan plastik ya Pak ya, bukan yang sekali pakai dibuang gitu ya Pak ya? Ya, Hmm. sejenis Tupperware lah. Sejenis Tupperware. Ya, Ya. ini idenya sangat menarik karena mohon maaf ya Pak ya, selama ini yang saya lihat di Jumat Berkah itu nasi box, nasi kotak. Jadi begitu makan, maaf nih sampahnya kadang-kadang cukup menggunung gitu ya. Saya lihat orang makan dibuang gitu, dibuang. Jadi ya istilahnya kalau Bapak kan bisa dicuci, bisa digunakan kembali. Itu suatu ide yang bagus ya, Pak ya. Iya. Jadi Hmm. adapun kalau ada hamba Allah yang dermawan mau titip untuk rumah makan gratis dalam bentuk uang, nah itu saya sering memberikan saran itu tidak semuanya dipakai untuk kebutuhan makan gratis. Akan tetapi kita belikan beras lalu kita bagi-bagikan ke yang makan. Hmm. Nah, banyak sekali yang saya survei yang suka makan di rumah makan gratis, mereka tuh tinggalnya di rumah sepetak-sepetak. Saya lihat di dapurnya tuh tidak ada beras. Di dapurnya itu kosong. Sedangkan banyak yang suaminya itu masih cari-cari kerja.
pengangguran. Ada juga yang pensiunan, mau cari kerja lagi gak gampang, Pak. Cari kerja ini sekarang ini kan susah. Betul, betul. Mau jualan juga harus punya modal. Nah, jadi bagaimana kebijaksanaan kita dalam menyikapi hal ini yang saat ini banyak saudara kita yang sedang sulit, sedang susah. Saya mengajak kepada teman-teman, para pengusaha, ayo kita saling peduli terhadap sesama. Jangan sampai ada saudara kita yang tidak bisa masak, kelaparan. Makan siang oke, dia bisa makan siang. Kalau malam, pagi itu jadi pikiran, Pak. Jadi pikiran saya. Nah, oleh karena itu, saya juga sering mengajak teman-teman saya, yuk kita bikin program bagi-bagi sembako. Kita keliling-keliling. Di luar rumah makan gratis, ya juga kita ada program gitu. Jadi sedekah keliling kampung. Sedekah keliling kampung, masuk-masuk ke pelosok-pelosok, perkampungan, yang mana di situ banyak pemulung-pemulung, orang-orang susah di situ. Lihat keadaan di situ rumah-rumahnya ya Allah kumuh gitu kan. Ada yang masih masih tanah gitu. Nah, itu kita bagi-bagiin gitu, berbagi nikmat. Ya, saya setuju sekali, Pak. Berbagi itu indah ya, Pak ya. Masya Allah, indah sekali. Masya Allah. Kalau boleh tanya nih Pak, ini kan kalau kita kan bilang kan mungkin masih banyak orang yang belum tahu tentang rumah makan Bapak ya, yang Bapak kelola saat ini. Berarti kan gini Pak, donatur ini kan terbatas ya, dalam arti eh, mungkin hanya orang yang pernah datang atau pernah melewati daerah itu yang mengetahui. Apakah mungkin eh, tanda kutip ya, apakah ada donatur dari secara tetap, secara rutin itu dari pihak perusahaan-perusahaan swasta yang ada dekat-dekat daerah situ, atau mungkin dari pihak lain, misal kayak dari pemerintah atau apa, yang juga menjadi donatur rutin buat kebutuhan itu, Pak. Saya kurang ngerti dan kurang paham kalau soal konsep cari-cari donatur. Heeh. Tapi kalau soal konsep cari-cari pahala, nah itu saya paham. Alhamdulillah, Pak. Bener, saya nggak Iya. paham banget kalau di Heeh. konsep cari donatur gitu kan. Iya. Jadi ada orang bikin Mm-mm. program sosial. Mm-mm. Biar program ini jalan kita harus punya banyak donatur. Kalau saya nggak seperti itu konsepnya. Mm. Beda konsepnya. Saya itu memulai buka rumah makan gratis apa adanya. Mm. Dengan kemampuan yang saya miliki, saya mampunya dulu cuma 30 porsi. Mau sampai saya meninggal pun itu hak saya untuk saya berbagi hanya 30 porsi. Orang nggak bisa maksa saya, kenapa Lebih. cuma 30? Iya, Harusnya betul. 50, harusnya 100. Nggak bisa, kemampuan saya hanya seperti itu. Nah, sekarang kenapa saya bisa berbagi 300 porsi? Nah, karena dengan kemampuan saya yang dulu dengan yang sekarang itu beda. Alhamdulillah. Seringnya diundang ke televisi, seringnya diundang di media-media yang lain. Itu alhamdulillah dapat support, dapat penyemangat dan juga dapat bantuan dari pihak manapun yang mau bantu saya, yang mau support saya itu saya terima. Alhamdulillah, Nah, Pak ya. tapi kalau untuk orangnya pengen dikenal, pengen disebut donatur, nah itu saya mohon maaf sekali. Mm-mm. Karena kita sama-sama cari pahala. Kita cari pahala dengan kita bersedekah, tepat sasaran, dan dijalankan betul-betul dengan amanah. Itu alhamdulillah. Betul-betul berkah, Pak. Berkahnya itu betul-betul kita rasa. Betul-betul kita rasa. Nah, ada yang sakit, tiba-tiba dia bersedekah, dia bernazar juga. Kalau saya sembuh nanti saya akan kasih lebih banyak lagi. Itu Masya Allah, dalam hitungan detik. Dia berucap itu, dalam hitungan detik saat itu juga Allah langsung angkat penyakitnya. Gitu. Dan itu kisah nyata terjadi. Ada yang tidak hamil-hamil, belum dikaruniai anak, belum dikaruniai keturunan. Dia bernazar, Mm-mm. Pak, ini saya sedekah 100.000 Mm-mm. untuk rumah makan gratis. Tolong beliin beras. Langsung kita beliin. Insya Allah Pak, kalau saya ditakdirkan hamil, saya punya keturunan, Mm-mm. calon generasi penerus yang meneruskan usaha saya ini, saya akan sumbang lebih banyak lagi. Saya aminkan, amin ya Allah. Yang Amin. yang mentakdirkan baik ataupun buruk itu Allah. Kita hanya sekedar memiliki keyakinan bahwasanya apa yang kita ucap, yang mana kita minta sama Allah, pasti Allah kasih. Dan langsung diijabah, dia hamil. Dan dia menepati janjinya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Nah, jadi di rumah makan gratis itu kenapa sih tidak saya taruh kotak infak? Mm-mm. Dulu tuh pernah
ada orang bukan saya, tapi ada orang pasang baskom, Oh, pasang baskom ditulis yang mau sedekah silakan. Nah, itu saya ngelihat ada pemulung naruh duit 2.000. ya. Pemulung bawa karung, bukan Mm-mm. bawa gerobak. Kalau bawa gerobak masih mending ya, dia berarti hasil pulungnya itu udah Banyak, lumayan banyak. lumayan banyak ya, Ini bawa alhamdulillah. karung, dia naruh 2.000, itu Hmm. netes air mata saya. Yang seharusnya mereka itu mendapatkan, Berkah dari kita, malah mereka betul, memberikan berkah, malah mereka yang memberikan gitu. memberikannya. Nah, Hmm. ini dunia jangan sampai kebalik. Orang kaya silakan bersedekah. Banyak sekali kisah nyata yang saya dapat di dalam Al-Quran, dari pengalaman-pengalaman selama saya hidup di dunia, Mm-mm. gitu. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pun ada orang miskin Mm. yang mana dia minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Namanya Sa'labah. Jadi Sa'labah ini hidupnya miskin. Dia kalau setiap kali habis sholat, langsung cepat-cepat mau pulang ke rumah. Hmm. Sampai ditanya oleh Rasulullah SAW, Sa'labah, kenapa kamu itu habis sholat langsung pulang ke rumah? Kenapa? Ada apa? Pakaian yang saya pakai ini ya Rasulullah, gantian dengan istri untuk menutupi aurat. Jadi kalau saya nggak cepat-cepat, saya khawatir istri saya tuh terlihat auratnya oleh orang lain. Makanya dia cepat-cepat pulang ke rumah. Doakanlah saya Rasulullah, biar saya ini jadi orang kaya. Rasulullah diam. Ya Rasulullah, doakanlah saya. Saya mau jadi orang kaya yang dermawan. Saya mau jadi orang kaya yang mau berinfak, bersedekah, bahkan wakaf untuk pembangunan Baitullah. Langsung Rasulullah mendoakan. Ketika didoakan oleh Rasulullah SAW, bergetarlah langit itu langsung diijabah. Langsung diijabah, yang namanya Sa'labah ini kaya raya. Allah takdirkan dia kaya raya. Begitu dia kaya raya, pelit. Nauzubillah min zalik. Astagfirullah. Tidak mau sedekah, tidak mau infak, tidak mau zakat, tidak mau wakaf. Nauzubillah min zalik. Dalam Quran Al-Azab, Allah sebutkan lagi Sa'labah ini masuk neraka jahanam. Sa'labah, sholatmu, taubatmu, semua tidak akan bisa menolongmu untuk bisa masuk ke dalam surga, melainkan neraka jahanam. Makanya kita berdoa kepada Allah, biar harta yang kita miliki, harta yang kita dapatin ini jariah, bukan menjadi malapetaka. Nah, saya pun sama. Saya dulu sakit, Pak. Hmm. Dengan saya berbagi, dan alhamdulillah sampai hari ini dari saat saya sembuh, penyakit itu hilang. Gitu. Saya ada ginjal yang harusnya saya cuci darah. Saya udah kencing, itu keluar darah. Jadi kalau buang air kecil itu keluar darah. Jadi ginjal saya rusak. Saya berdoa sama Allah. Dan alhamdulillah hari ini saya tidak ada minum obat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Nah itu. Terus saya juga hidup saya dulu susahnya susah banget. Buat bayar kontrakan aja susah banget. Nyari duit 50.000 tuh ya Allah, dari pagi sampai sore, hujan-hujan, panas-panas. Dapat untung 500 perak, 1.000 rupiah, jualan teh tarik, jualan minuman gelas, gitu. Saya tungguin di depan masjid, berharap ada yang beli satu dua, dapat 1.000 rupiah tuh alhamdulillah saya kumpulin. Nah, dengan saya membantu saudara kita yang kesusahan, saya teringat jadi cerita Rasulullah SAW di waktu di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW pernah bercerita kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ada amalan dahsyat yang pahalanya jauh lebih besar daripada kita duduk-duduk di Masjid Nabawi. Apa itu ya Rasulullah? Amalan apa itu? Bukankah kita sholat di Masjid Nabawi ini pahalanya sudah besar dibanding kita sholat di masjid-masjid yang lain? Ada pahala yang lebih besar lagi. Apa itu? Ketika kita keluar masjid, keluar rumah, keluar kantor, bertemu dengan orang yang sedang kelaparan, kita hilangkan laparnya. Bertemu dengan orang yang sedang kehausan, kita hilangkan hausnya. Bertemu orang yang sedang kesusahan, kita hilangkan kesusahannya. Jadi amalan yang paling terdahsyat di dunia ini adalah menanamkan kebahagiaan di dalam hati seseorang. Jadi kalau kita tidak mampu atau belum mampu membuat orang bahagia, maka janganlah kita membuat orang lain itu bersedih. Jika kita tidak mampu atau belum mampu membuat orang lain bahagia, maka janganlah membuat orang itu kecewa. Gitu. Nah, minimnya adab dan akhlak. Minimnya Betul. akhlak, adab dan akhlak membuat saya jadi punya keinginan untuk membangun masjid.
Jadi selain rumah makan gratis, saya juga bangun masjid, Pak, untuk program Alhamdulillah. dakwah. Dan alhamdulillah masjid yang saya bangun, saya kasih nama Masjid Rumah Makan Gratis. Sudah jadi, Pak, Di mana, Pak? Daerah mana? di Cibubur. Di Cibubur. Ya, jadi masjid rumah makan gratis ini yang awalnya saya mau bikin musola kecil atau surau. Mm-mm. Jadi masjid. Jadi besar, 2 lantai, alhamdulillah. Di situ banyak anak-anak ngaji, mereka belajar akhlak, belajar adab, belajar kitab, gratis. TPA gratis. Dan insya Allah bentar lagi nanti bakal ada bangunan lagi untuk sekolah gratis. Nah, saya juga memikirkan lansia-lansia dan tunawisma yang tidak memiliki tempat tinggal di perempatan jalan, di pertigaan jalan banyak, Pak. Iya. Kalau Bapak jalan ke daerah-daerah yang kota aja, daerah kota, itu yang arah-arah ke Glodok. Kemarin saya jalan-jalan tuh keliling-keliling Jakarta, saya ngelihat jam 2 malam itu saya hitung jumlahnya tuh ratusan orang. Sudah mencapai ratusan orang yang tidurnya di pinggir jalan. Ya, tidur di atas karung. Nah, tidur dia. Karung itu dijadiin bantal buat tidur. Ya Allah. Di satu sisi banyak sekali orang yang bingung mau tidur di hotel mana. Di satu sisi banyak orang yang bingung mau makan di restoran apa. Tapi di satu sisi lagi banyak saudara kita yang bingung buat tidur di mana, buat tidur bagaimana, buat makan bagaimana, apa yang mau kita makan. Nah itu, makanya saya selalu berdoa sama Allah agar seluruh pejabat-pejabat, orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha, ya Allah getarkan, Allah senggol aja hatinya dikit aja, biar memiliki jiwa kepedulian yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Amin. Karena Indonesia ini dari Sabang sampai ke Merauke, Allah turunkan hujan. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah hidupkan hewan-hewan. Di dalam laut, sungai, tanah, itu banyak sekali sumber rezeki dan sumber penghidupan yang jumlahnya sangat banyak. Itu semua negara memiliki tanggung jawab untuk seluruh rakyat Indonesia. Makanya saya kemarin waktu ada presiden yang bikin program makan gratis, itu saya bersyukur banget, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Harapan saya itu, doa saya itu, jangan sampai ada satupun di negara Indonesia ini yang kelaparan. Nah, sekarang program itu saya dengar dan saya lihat untuk anak sekolah. Makanya kita support negara, kita doakan negara, biar nggak cuman anak sekolah yang dapat makan gratis. Akan tetapi anak yang nggak sekolah juga dapat. Yang jadi manusia silver, jadi badut, jadi pengamen, di pinggir-pinggir jalan, di perempatan, di pertigaan, nggak sekolah. Gitu. Banyak, Pak. Ojek-ojek online yang sedang berjuang cari nafkah, cari rezeki yang halal. Jadi orang baik, dia pengen jadi orang baik. Dia nggak mau ada masalah-masalah apa. Dengan kesabaran yang luar biasa mereka berjuang cari duit, mencari sesuap nasi itu. Mudah-mudahan terpikirkan. Sekarang apa-apa mahal. Saya Betul. ngerasain betul. Betul. Beli minyak mahal, token listrik mahal. Sampai saya ngajuin gimana ini ngomong ke pengurus rumah makan gratis biar kita ini beli token ini nggak cepat habis gitu. Akhirnya saya ngajuin ke PLN biar dapat tarif yayasan. Karena kalau tarif yayasan subsidi jauh lebih murah. Nah, Ya, makanya betul. saya ngajuin, alhamdulillah sudah Alhamdulillah, sudah Pak. diterima, alhamdulillah sudah aktif. Jadi di rumah makan gratis sama di masjid itu murah tokennya sekarang. Nggak kayak sebelum-sebelumnya. Nah itu. Saya berpikir, wah gimana kalau orang pengangguran ini. Orang nggak kerja gitu. Gelap-gelapan dong. Ya kalau nggak punya duit Betul, gimana? betul, Pak. Nah, Harusnya pemerintah juga memikirkan nih ada subsidi yang berupa kayak misal listrik, mungkin air juga untuk fasilitas air bersih gitu ya. Seperti itu mungkin memberikannya secara gratis atau bagaimana lah. Karena jujur aja itu kan salah satu tanggung jawab negara juga. Karena Bapak sudah membantu negara nih untuk setidak-tidaknya memberikan makan gratis ini sudah membantu banget. Dan negara juga harus berkontribusi ya Pak ya. Misal dengan memberikan, ya maaf nih, tanda kutip kayak tadi tarif murah seperti kayak yayasan buat listrik Bapak. Masa tokennya tiba-tiba mati pas lagi masak gitu. Benar pernah ya Pak? Pak ya? Pernah saya alamin Pak. Ya. Saya pernah ngalamin itu.
Jadi saya lagi masak nasi, gasnya habis. Ya, betul, Pak. Saya tidak punya duit buat beli gas. Saya ngutang di warung, nggak dikasih. Tuh. Masya Allah. Akhirnya ya saya jalan kaki. Tapi semua itu ada hikmahnya. Ujian itu tidak ada yang sifatnya itu durasi lama, nggak ada. Tidak ada di dunia ini satupun, nggak ada. Ujian yang durasinya itu lama. Musibah yang durasinya itu lama, nggak ada. Tsunami itu musibah tuh, ujian buat seluruh umat. Tsunami itu cuma sebentar aja, nggak nyampe 5 menit selesai. Gitu. Kalau orang itu yakin, betul-betul yakin, di balik ujian ini ada hikmahnya. Segala sesuatu ini pasti ada hikmahnya. Kalau kita menikmati kesulitan hidup yang betul-betul itu datangnya dari Allah, di balik kesulitan itulah ada kemudahan. Di balik kesulitan itulah ada jalan untuk keluar dari yang namanya sulit. Dan alhamdulillah, gak lama kemudian ada orang datang nganterin gas. Itulah hikmahnya. Saya gak punya gas, gak punya duit buat beli gas LPG. Alhamdulillah ada yang datang bawain gas. Dan saya pernah diuji lagi beli ayam. Waktu itu saya beli ayam 10 ekor. Saya beli ayam 10 ekor di pasar Cilengsi. Ayamnya sudah dipotong-potong, saya gantung di motor. Begitu saya mau pulang, istri saya nanya, sebentar Bi, ada duit nggak? Sisa duit belanja? Ada sayang. Berapa? 50.000. Mampir dong ke toko perabotan, beli centong sama baskom. Begitu saya mampir ke toko perabotan, beli centong sama baskom, motor saya parkir, ya ada ayam di motor itu. Selesai beli perabotan itu, kembali ke motor, ayamnya hilang. Begitu ayamnya hilang, saya cari-cari, muter-muter, saya bolak-balik ke toko ayam. Nggak ketemu. Tapi ada hikmah yang luar biasa. Saya bertemu dengan seorang ibu-ibu, yang mana dia nanya ke saya, tadi saya lihat Bapak mondar-mandir di depan toko saya, kenapa Pak, ada apa? Hilang ayam Bu. Ayam hidup. Ayamnya sudah dipotong-potong. Buat makan gratis, saya bilang. Buat rumah makan gratis, program sedekah. Yuk ikut saya Pak. Nggak usah lah Bu, saya pulang aja. Nggak apa-apa, ikut aja katanya. Begitu saya ikut, diajak ke tempat toko ayam yang saya beli tadi. Saya ngomong, Bu, tadi saya beli ayam di sini. Oh, ini punya adik saya katanya. Masya Allah, saya bilang, langganan saya ini Bu, gitu. Mudah-mudahan nanti saya beli lagi dapat diskon ya Bu. Saya gituin. Iya, tenang aja Mas Adit katanya. Mas, dia belum tahu nama saya waktu itu. Akhirnya dikasihlah ayam 10 ekor. Ternyata dikasih 12 ekor. Saya ditanya hilang ayam 10 ekor, dikasihnya 12 ekor. Saya beli ayamnya yang sedang-sedang, yang harganya murah, dikasih yang besar-besar, yang harganya mahal. Jadi hikmahnya luar biasa. Hilang ayam 10 ekor, Allah ganti 12 ekor. Nah, jadi Lebih dua ya. yang hari ini kehilangan sesuatu yang dia cintai, ikhlas. Itu sudah qadarullah, sudah kehendak Allah. Mau diapain lagi kalau sudah hilang? Dengan kita ikhlas, lillahi ta'ala, dan kita harus yakin sesuatu yang hilang itu jumlahnya sedikit. Ya, besar bagi kita, besar. Bagi Allah itu kecil. SMBA, sangat mudah bagi Allah. Gitu. Allah ganti yang lebih baik. Allah ganti yang lebih baik, insya Allah. Insya Allah. Tidak di dunia, di surga nanti Allah siapkan. Ada yang kehilangan bidadari dunia. Nanti di surga dia akan mendapatkan bidadari surga. Insya Allah. Tapi itu tadi kuncinya, kita harus betul-betul yakin. Nah, tadi yang saya sampaikan dari Sabang sampai ke Merauke. Allah turunkan hujan. Allah berikan keberkahan untuk negara Indonesia. Di dalam air ada hewan-hewan yang itu menjadi sumber rezeki dan sumber penghidupan untuk seluruh umat manusia. Di dalam tanah ada tambang. Apa yang nggak laku di dalam tanah tuh? Semua laku Pak. Cacing pun laku kalau mau dijadikan umpan makanan ikan. Pelet gitu ya. Iya. Jadi apa di dunia ini? Dari Sabang sampai ke Merauke yang nggak bisa dijadikan duit. Iya kan? Karena ada dalilnya. Saya meyakini itu karena ada dalilnya, ada sumbernya. Dalilnya Al-A'raf ayat yang ke-10, walaqad makanakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayis qalilan ma tashkurun. Aku telah menciptakan manusia, aku berikan sumber rezeki dan sumber penghidupan yang jumlahnya sangat banyak.
Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sangat sedikit sekali yang bersyukur. Sudah dikasih nikmat, sudah dikasih jabatan, dia korupsi. Bukannya dia fokus memikirkan bagaimana cara mengembangkan, memakmurkan, memajukan negara, biar rakyatnya ini sejahtera, biar rakyatnya yang nganggur-nganggur ini punya kerjaan, punya penghasilan, biar rakyat juga sejahtera, dia malah korupsi. Nah, banyak yang korupsi, gitu. Hasil tambang, ada tambang timah. Kemarin masuk TV yang saya nonton di YouTube, ada sampai betete. Iya, betul ya, korupsinya Sampai cukup. triliun. Nauzubillah misalnya seumur hidup saya belum pernah lihat sebanyak apa tuh duit triliun itu. Itu makanya tugas penting seorang pemimpin, bagaimana dia menyikapi, bagaimana dia menjalani amanah, amanah yang sangat besar ini, gitu. Karena tanggung jawabnya nggak cuma di dunia, di akhirat. Kalau kita salah menempatkan orang di posisi yang salah, ditempatkan yang salah, wah bahaya, bahaya banget. Kalau dia korupsi lagi, bahaya banget. Kalau dibiarin, tahu-tahu dapat jabatan, lu bahaya banget ini orang. Nah, bahaya kan? Gitu. Karena pejabat yang jujur, gitu, bisa menyelamatkan 1 juta umat. Bayangin coba, satu pejabat yang jujur, ya, manfaatnya itu bisa menyelamatkan 1 juta umat. Tapi pejabat yang tidak jujur bisa mematikan rakyatnya 1 juta umat. Kenapa saya berani ngomong begini? Kalau dia bekerja dengan baik, jujur, betul-betul memikirkan bagaimana caranya biar negara kita ini sejahtera, rakyat ini sejahtera. Hari ini nggak ada Pak orang ngantri sepanjang, udah kayak ngantri apa? Untuk melamar kerja, Betul Pak, betul. biar dapat penghasilan. Sampai rela dia datang jauh-jauh. Demi apa? Demi untuk dapat pekerjaan. Sangat inspiratif ya Pak ya cerita Bapak. Nah gini Pak, pertanyaan saya yang terakhir adalah bagaimana sih pendapat Bapak supaya gerakan yang Bapak buat ini seperti rumah makan gratis ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia supaya bisa memberikanlah perhatian untuk sesama. Sebetulnya rumah makan gratis ini sudah dicontoh banyak orang, Pak. Sudah banyak yang bikin. Sudah dicontoh banyak orang. Ya 2016 mungkin banyak sekali orang yang belum pernah dengar ya rumah makan gratis. Sekarang kan sudah banyak, ada program makan gratis, bahkan ada makan bergizi gratis. Ya. Jadi ya alhamdulillah sudah dicontoh banyak orang, dan saya ingin mengembangkan rumah makan gratis. Itu niat sebelumnya. Tapi niat saya sudah berubah. Karena sudah ada andil pemerintah menjalani program makan gratis. Sebetulnya saya mau bantu. Saya mau bantu pemerintah. Saya mau berkolaborasi dengan pemerintah. Biar program yang dijalani oleh pemerintah ini, satu, menyeluruh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya tidak hanya dinikmati sama anak sekolah saja. Akan tetapi program itu bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang benar ini bagi saya belum tepat, Pak. Yang benar ini bagi saya belum baik. Yang benar ini bagi saya belum bagus, Pak. Belum baik. Yang benar. Cara megang pistolnya udah benar. Coba tembak ke sana, udah benar tembak ke sana. Begitu tembak, wah nggak baik. Salah sasaran. Yang benar dan tepat itu sangat baik, Pak. Jadi ketika ada program baik, kita tujukan target kita itu tepat sasaran, ya. Sebetulnya program pemerintah ini sudah sangat bagus, Pak. Karena pedagang sayuran, pedagang ikan, pedagang ayam, itu semua terbantu dengan adanya program ini. Para petani, berasnya dibeli, itu kan semua beli. Nah, itu rakyat sudah banyak terbantu. Satu. Nah, tapi apabila ditujukan kepada yang lebih tepat lagi, itulah keberkahan dari langit datang. Amin. Nah, biar program itu istiqomah,
meskipun nanti Bapak Presiden kita RI Prabowo sudah tidak menjabat lagi, harapan saya programnya tetap jalan. Harapan saya programnya Pak Presiden Prabowo di tahun 2025 ini, meskipun suatu saat nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ya kita hidup ini sampai kapan kita nggak tahu. Nah, tapi programnya tetap jalan. Itu Amin. harapan saya. Amin, amin. Nah, mudah-mudahan program makan gratis bisa berkolaborasi dengan rumah makan gratis dan saya bisa buka cabang di seluruh Indonesia. Amin. Saya bisa buka cabang di seluruh Indonesia. Jadi tukang ojek, supir angkot, nggak perlu lagi pulang ke rumah untuk makan, nggak perlu lagi beli untuk makan. Nah, seperti itu. Nah, juga saya juga selain makan, jadi makan ini kehidupan, Pak. Makan ini kehidupan. Ada filosofinya. Dan juga orang dengan dapat makan, dia juga akan dapat ilmu. Ada caranya. Biar anak-anak ini nggak keracunan, ya kan? Nah, anak-anak baca bismillah. Ya, kita ajarkan gitu. Dan juga kenapa saya buka rumah makan gratis dari tahun 2016 sampai sekarang nggak ada yang keracunan. Nggak ada yang sakit. Semua sehat, alhamdulillah. Nah, kita masak sendiri. Kita belanja sendiri. Masaknya itu dari jam 8 pagi sampai siang. Karena jumlahnya mungkin porsinya beda ya. Kalau programnya presiden kan 3.000 porsi. Kalau kita 300. Tapi ada tapinya, Pak. Nggak ada orang masak sampai berjam-jam nggak selesai. Kalau kita datang ke restoran elit yang masaknya 10.000 porsi lah palangan gitu. Harusnya masaknya tuh pagi, Pak, jangan malam. Iya, betul, Pak. Biar makanan itu fresh. Nah, terima kasih banyak nih Pak Aditya atas inspirasi sangat-sangat luar biasa sekali. Rumah makan gratis bukan hanya sekedar makanan yang diberikan, tapi juga ada unsur kebersamaan, unsur kemanusiaan di tengah kehidupan masyarakat yang sangat-sangat cuek, acuh tak acuh terhadap sesamanya. Bagi Anda yang memiliki pengalaman, ide, ataupun gagasan menarik untuk dibahas, silakan kirimkan keterangan singkat mengenai isu ataupun masalah yang ingin Anda angkat melalui email yang ada di layar kaca Anda. Mari bersama-sama kita membangun ruang diskusi terbuka yang memberikan inspirasi dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Saya John Premik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.